Mencintai orang lain seringkali mengalir begitu saja, bahkan kadang tidak tahu kapan mulai rasa cinta itu tumbuh. Ada juga yang mengatakan, untuk mencintaimu, aku tidak butuh alasan. Aku senang, aku suka, aku cinta, itu sudah cukup, titik. Tetapi bagaimana saat seseorang diingatkan tentang self-love, mencintai diri sendiri, malah bertanya, bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Ironis sekali. Ya, sebenarnya mencintai diri sendiri itu tidak jauh berbeda dengan mencintai orang lain. Namun kalau tidak memiliki kesadaran tentang mencintai diri sendiri, maka kita juga kesulitan untuk bisa mencintai diri sendiri. Berikut saya berbagi tips 5 cara mencintai diri sendiri. Yang pertama, jaga ucapan untuk diri sendiri atau self-talk. Kendalikan. Kalau kita menjaga ucapan kepada orang lain, ini sepertinya sudah terbiasa. Bahkan banyak yang sudah terampil. Mana yang tidak sopan untuk dikatakan kepada orang lain, dan mana yang bisa menyinggung, sudah tahu. Namun kalau kepada diri sendiri, seringkali tidak memperhatikan sopan atau tidak, menyinggung atau tidak. Contohnya, saat seseorang menunjukkan karyanya, seringkali kita mengapresiasi positif, memberikan pujian-pujian agar lebih bersemangat, agar lebih kreatif lagi. Kita tahu bahwa mengatakan karyamu sangat buruk, itu tidak sopan, itu membuat down. Meskipun mungkin nilainya masih 70, tapi kita melihat dari sisi positifnya, sehingga bisa mengatakan hal-hal baik. Namun yang terjadi pada diri sendiri, di saat melihat karyanya, berapa kali mengatakan, jelek sekali ya. Itu namanya menyinggung diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai karya diri sendiri. Kalau untuk orang lain, menjaga kata-katanya, tetapi untuk diri sendiri, ternyata tidak. Atau di saat mengerjakan sesuatu, kemudian mengatakan, aduh sulit banget sih, aduh nggak selesai-selesai. Misalnya orang lain yang mengerjakan, kemudian kita komentari, nggak selesai-selesai sih, bisa menyinggung kan? Tetapi kalau pada diri sendiri, kita merasa itu sah-sah saja. Padahal, itu bagian kita tidak mencintai diri sendiri. Kalau memang ini nggak selesai-selesai, Anda bisa evaluasi, kenapa kok belum selesai? Tidak dengan mengatakan kata-kata negatif untuk diri sendiri. Dampaknya tentunya tidak baik. Saat mengerjakan sesuatu dan keliru, kemudian mengatakan, aduh bodoh banget sih aku ini, itu juga termasuk kata-kata yang tidak sopan untuk diri sendiri. Sopankah kalau untuk orang lain? Mengerjakan salah, kemudian kita bilang, kamu bodoh banget sih. Tentunya tidak baik. Dan terapkan juga untuk diri sendiri. Kalau tidak baik dikatakan untuk orang lain, lebih-lebih untuk diri kita. Jaga kalimat-kalimat itu. Yang sudah terlanjur mengatakan kalimat-kalimat negatif, mulai sekarang dicek dan ubah, berikan kalimat-kalimat yang baik untuk diri sendiri. Perbaiki self-talk. Yang kedua, terimalah kekurangan diri sendiri. Jangan menuntut diri sendiri selalu sempurna. Boleh kita menargetkan sesuatu itu tinggi, boleh. Tapi saat sudah terjadi, saat sudah terrealisasi, terimalah, hargai upaya Anda. Tidak kemudian menyalahkan diri sendiri. Ini akan semakin membuat diri merasa tidak bernilai dan bagian dari tidak mencintai diri sendiri. Seandainya seseorang yang kita cintai melakukan sesuatu, harapannya 100, tetapi dia dapat 90. Apakah kita kemudian memarahinya? Tidak. Semakin kita mencintainya, kita semakin bisa menerima. Begitu pula pada diri sendiri. Di saat memiliki target 90, ternyata hasilnya 70. Bukan dengan mengutuk diri sendiri, bukan dengan memarahi diri sendiri, tetapi menerimanya. Melakukan evaluasi itu lebih baik daripada menyalahkan diri sendiri. Lakukan evaluasi, apa yang perlu dibenahi, kesalahan apa yang tidak perlu diulangi lagi, itu lebih baik, lebih adil untuk diri sendiri. Hargai diri sendiri dengan tampil prima. Perbaiki sikap, perilaku, dan penampilan Anda. Saat kita
bisa menempatkan diri kepada siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berinteraksi, di mana, dan kita harus berpenampilan seperti apa. Maka ini sebagai wujud bahwa kita care dengan diri sendiri. Kita menjaga diri kita. Memang tidak merugikan siapapun kalau kita tidak merawat diri, tampil apa adanya, bahkan amburadul, tidak merugikan siapa-siapa. Itu sering saya mendengar. Saya melakukan ini nggak merugikan siapa-siapa. Iya, nggak merugikan siapa-siapa. Tetapi secara tidak langsung, keluarga juga merasa dirugikan. Bayangkan, Anda misalnya bicara tidak baik, Anda bersikap tidak sopan, atau Anda berpakaian tidak sopan. Orang akan menanyakan, anaknya siapa itu, keluarganya siapa, saudaranya siapa. Itu akan secara tidak langsung berdampak kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Cintai diri Anda dengan memperbaiki penampilan, memperbaiki sikap, memperbaiki cara Anda komunikasi. Semakin Anda menghargai diri Anda, maka Anda akan semakin mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang lain pun akan merasa nyaman. Ada orang yang gak nyaman dengan dirinya sendiri, apalagi orang lain itu ya. Jadi Anda harus merasa nyaman dengan diri Anda, dan itu akan berimbas kepada hubungan Anda dengan orang lain. Berikan hadiah untuk diri sendiri atau self reward. Anda pun perlu dihargai, sama halnya kita mencintai orang lain. Sedikit-sedikit kita ingin memberikan hadiah. Jalan-jalan ingin memberikan oleh-oleh. Si dianya berprestasi ingin memberikan surprise. Kenapa kalau diri sendiri nggak diberikan hadiah seperti itu? Ya, tentu ini nggak adil. Berikan hadiah untuk diri sendiri. Tidak harus sesuatu yang mahal. Bisa berupa waktu istirahat yang diinginkan. Hadiah ini kuncinya adalah sesuatu yang diinginkan. Misalnya sukanya itu baca buku, sukanya baca buku. Saat kita sudah menyelesaikan sesuatu dengan baik, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka memberikan hadiah untuk diri sendiri, membeli buku yang diinginkan. Jadi berikan hadiah untuk diri sendiri. Ini wujud mencintai diri sendiri. Yang kelima, tingkatkan kualitas diri di hadapan Allah. Kita punya tugas utama, menjalankan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya. Kalau ini kita pegang, insya Allah, maka nilai diri Anda akan meningkat. Ada rasa damai, ada rasa tenang, karena ada rasa bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Bukan berharap kepada manusia untuk dihargai, bukan berharap kepada manusia untuk mereka banyak mencintai Anda, tetapi kita bergantung kepada Allah. Anda melakukan tips-tips yang saya sampaikan di depan tadi, tetapi poin kelima ini dilupakan, naudzubillah min dzalik, maka secara otomatis poin-poin di depan tadi yang saya berikan ya tidak secara optimal berfungsi. Sangat banyak sekali contohnya ya. Orang-orang yang berusaha untuk mencintai dirinya, tetapi dengan melepaskan kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa, ujung-ujungnya menjadi negatif. Pengalaman-pengalaman negatif akhirnya terus-menerus menghampiri dirinya. Jadi tugas utama memang kita memperbaiki diri, kualitas diri kita di hadapan Allah. Oke, semoga mulai kita dimudahkan untuk mencintai diri sendiri tanpa mengabaikan rasa cinta kepada orang-orang di sekitar, tanpa mengabaikan rasa cinta kepada keluarga. Semoga selalu bersemangat, berbahagia, dan tetap dalam lindungannya.